Shalom, selamat Paskah bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Kiranya kasih, sukacita dan juga damai sejahtera dari Yesus Kristus mengalir di hati kita semuanya. Paskah atau hari yang kita kenal sebagai hari untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian di kayu salib adalah momen sukacita bagi semua umat Kristen. Perayaan dan momen sukacita tidak hanya mewarnai aktivitas gereja, tapi berbagai lapisan masyarakat pun ikut menikmati momen sukacita ini. Pertanyaannya adalah, dengan cara apakah hari ini kita merayakan Paskah? Dalam momen Paskah tahun ini, mari kita mengevaluasi apa sih sumber sukacita kita saat kita merayakan hari Paskah. Sukacita akan kebangkitan Yesus seharusnya menjadi perasaan natural yang muncul dari dalam hati kita sebagai murid Kristus. Bukan sukacita yang muncul karena faktor perayaan gerejawi, bukan juga karena exposure media akan perayaan Paskah di berbagai tempat, bukan juga karena kado Paskah atau bahkan karena diskon belanja besar-besaran di pusat perbelanjaan. Sudahkah sukacita yang muncul dari dalam hati kita menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu saat atau sesudah hari Paskah setiap tahunnya? Saya teringat seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Kalau kita bicara tentang Petrus, hal yang kita ingat adalah peristiwa mengenai Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Serupa dengan bagaimana orang mengingat sosok Yakub sebagai seorang penipu yang berbohong untuk merebut hak kesulungan dari kakaknya Esau. Padahal Petrus adalah salah satu teladan terbaik. Teladan terbaik sebagai seorang murid Yesus yang betul-betul bukan hanya melihat kematian dan kebangkitan Yesus, namun juga secara nyata mengalami kematian bersama Yesus dan kebangkitan di dalam Yesus. Petrus memang menjadi saksi mata dari kematian dan juga penyaliban Yesus. Ia juga yang pertama berlari memeriksa kubur Yesus yang kosong. Ia juga bertemu dan makan bersama dengan Yesus yang bangkit. Bahkan ia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus naik terangkat ke sorga. Peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus adalah momen yang sangat pahit bagi Petrus. Bukan hanya peristiwa itu, di beberapa kesempatan dalam perjalanannya bersama Yesus, Petrus seringkali tidak berhikmat baik dalam berkata-kata maupun dalam bersikap. Sehingga seringkali Yesus menegur Petrus secara langsung dan bahkan secara keras. Menempel dan berjalan dengan Yesus tidak serta-merta mengubah Petrus menjadi serupa seperti malaikat yang tidak melakukan kesalahan. Petrus mengalami proses yang pahit sebagaimana manusia lainnya, bahkan seperti kita semua pada hari ini. Setelah semua hal yang dilaluinya bersama Yesus, Petrus tidak hanya sekedar mengenang dan ikut merayakan momen-momen spektakuler itu begitu saja. Banyak di antara kita hari ini sukacitanya timbul karena image Paskah yang meriah, seperti Natal, tanpa sungguh-sungguh memaknai atau mengerti arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahkan kita tidak memaknai juga dengan sungguh-sungguh kebangkitannya dari kematiannya. Tetapi bagi Petrus, kematian Yesus adalah kematiannya juga. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitannya juga. Yesus hidup dan berada di dalam diri Petrus. Petrus berhasil dan telah mematikan hidupnya yang lama. Semua salah dan dosa-dosanya telah ikut mati melalui kematian Yesus di kayu salib. Petrus pun memperoleh keselamatan yang Yesus sudah anugerahkan untuk Petrus. Dan Petrus bangkit bersama dengan Yesus dan memperoleh hidup yang baru. Petrus punya identitas yang baru. Bukan lagi Petrus yang lama yang terkenal dengan penyangkalan terhadap Yesus, melainkan Petrus yang mengerjakan keselamatan yang ia peroleh secara cuma-cuma dari Yesus Kristus.
Petrus menjadi rasul yang memberitakan kabar keselamatan Injil Kristus, berita kebangkitan Kristus ke orang banyak di sepanjang sisa hidupnya. Oleh pertolongan Roh Kudus, Petrus dan juga rasul-rasul lain membuat banyak orang berbalik dari dosa mereka dan mengalami pertobatan. Petrus berkhotbah dengan berani, bahkan Roh Kudus mengaruniakan kemampuan untuk Petrus melakukan tanda-tanda mujizat. Termasuk salah satu peristiwa yang dicatat adalah setelah Petrus menyembuhkan orang lumpuh di dekat gerbang Bait Allah. Karena peristiwa itu, Petrus dan juga Yohanes ditangkap, diancam, dan dipersidangkan di Mahkamah Agama. Mari secara singkat kita baca kembali kisahnya dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-20. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus memenangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Ayat yang terakhir ke-20, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Bagi Petrus, keselamatan yang ia peroleh dari Yesus Kristus tidak hanya berhenti ketika Yesus mati dan bangkit kembali. Keselamatannya tidak sempurna hanya dengan melihat, mendengar, dan merasakan, tapi keselamatan yang Petrus dapatkan menjadi sempurna karena Petrus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di sepanjang sisa hidupnya. Petrus mengerjakan dengan sungguh-sungguh memberitakan kebangkitan Yesus pada waktu itu, walaupun kondisinya amat sulit, ya. Memberitakan kebangkitan Yesus pada waktu itu tidak semudah saat ini. Pemberitaan Injil dan kesaksian yang mereka sampaikan kepada banyak orang sangat amat sulit, bahkan sangat mengancam nyawa mereka. Tapi dengan berani Petrus menjawab, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Apa yang mengubahkan Petrus dari Petrus yang lama yang menyangkal Yesus menjadi Petrus yang berani berkata demikian? Apa yang mengubahkan Petrus ini dijelaskan secara rinci oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 5, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, bahwa
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Melalui ayat ini, Petrus telah menjadi satu dengan kematian Yesus. Artinya dosa-dosa dan kehidupan lama Petrus telah mati bersama dengan kematian Yesus. Lalu yang kedua, Petrus akan menjadi satu dengan kebangkitan Yesus. Artinya Petrus mengalami kemenangan dari ikatan perbudakan dosa dan beroleh hidup yang baru, yang penuh harapan, penuh berkat dan janji keselamatan bersama Yesus. Petrus juga tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Petrus tidak lagi terikat dengan masa lalunya, tidak lagi terikat dengan kemampuannya sendiri karena telah hilang kuasa manusia lamanya dan tidak menjadi hamba dari dosa lagi. Lalu Petrus telah melihat bahwa Yesus sudah mengerjakan penebusan bagi manusia dan memberi hidup baru bagi manusia terlebih dahulu. Kebangkitan dan kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah Bapa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Petrus. Petrus tahu Yesus sudah mengerjakan karya penebusan itu bagi dirinya, maka Petrus mau hidup juga bagi Allah dalam Kristus Yesus. Petrus sadar mengenai arti dan dari kematian dan juga kebangkitan Yesus yang sesungguhnya. Petrus pun menghargai betul pengorbanan yang Yesus lakukan bagi dia. Petrus juga disadarkan bahwa seharusnya ia yang berdosa dan ia yang menerima penghukuman dan kematian itu. Tapi Yesus yang menggantikannya dengan nyawanya yang berharga. Karena apa? Karena kasihnya kepada Petrus. Keselamatan yang Petrus peroleh itu cuma-cuma, semata-mata karena anugerah Allah, bukan karena hasil usaha Petrus. Oleh sebab itu Petrus pun tidak ingin keselamatan yang ia peroleh itu menjadi sia-sia dan hanya berhenti di dirinya sendiri. Akhirnya apa? Petrus mengambil langkah iman yang berani untuk membawa jiwa-jiwa lain dapat mengenal Yesus dan mengalami kebangkitan seperti yang Petrus sudah alami. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menyerukan hal yang sama sebagaimana yang dikerjakan oleh Petrus. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ke-16 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ke-13, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saat ini kita sebagai murid-murid Kristus yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah, kita mau belajar 3 hal yang penting. Hal yang pertama adalah work out your salvation. Kerjakanlah keselamatanmu. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus pada ayat yang ke-12. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang dimaksudkan di sini bukanlah berarti kita harus bekerja melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keselamatan itu.
Tetaplah kerjakan keselamatanmu, bukan berusaha untuk mencapai keselamatan itu, tapi mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, menjadikan keselamatan itu nyata di setiap aspek kehidupan kita, atau mengaktifkan keselamatan yang Allah telah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Dalam ayat 12 tadi dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata keselamatanmu di sini bersifat pribadi ya. Yesus menganugerahi keselamatan kepada kita masing-masing dan itu bersifat pribadi. Karya Yesus bagi hidup kita itu bersifat pribadi masing-masing. Ayat 12 ini mengingatkan kita untuk memperhatikan keselamatan yang telah kita peroleh secara pribadi dari Allah. Seringkali kita terlalu banyak menaruh perhatian kepada apa yang Tuhan lakukan atau perbuat untuk orang lain. Bagaimana hubungan orang lain dengan Tuhan, bagaimana berkat yang ia dapat dari Tuhan. Terlalu sibuk mengurusi orang lain, bagaimana mereka melakukan ini dan itu. Istilahnya sibuk ngurusin dan juga ngomongin orang lain. Tapi kita sering lupa menaruh perhatian pada karya keselamatan yang jelas secara pribadi Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi sebelum kita mampu mengerjakan keselamatan yang dari Allah itu kepada sesama kita, kita pun harus menaruh perhatian dan mengerjakan keselamatan itu mulai dari diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita sibuk menilai dan mengurusi hidup orang lain, baiknya kita juga memperhatikan apakah kita sendiri sudah hidup baru dan memberi arti atas keselamatan yang kita peroleh secara cuma-cuma dari Allah. Keselamatan dari Allah memang betul cuma-cuma. Bukan karena hasil usaha kita, ya, tapi karena anugerah dari Tuhan. Lalu nasihat untuk mengerjakan keselamatan ini ditujukan khusus untuk kita orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita yang sudah terlebih dahulu memperoleh keselamatan itu bisa menyebarkannya juga kepada orang-orang lain yang belum mengenal Yesus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan mengingat bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena hasil usaha kita sendiri, melainkan karena anugerah Allah. Keselamatan yang Allah berikan itu sifatnya pribadi kepada kita masing-masing. Dan kita perlu untuk menaruh perhatian atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu kita mengerjakannya dengan menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Yesus. Work out your salvation. Hal yang kedua adalah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, seperti yang dikatakan di ayat 12. Maksud dari kata takut dan gentar pada ayat ini bukan berarti kita sebagai orang Kristen harus hidup dipenuhi dengan ketakutan atau teror. Sebab roh yang ada pada diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita sebagai orang-orang percaya menjadi penakut. Gentar sendiri bermakna gemetar, ya, gentar, gemetar. Lalu apa maksudnya di sini kita supaya mengerjakannya dengan takut dan gentar atau gemetar? Maksudnya di sini berarti gemetar yang dihasilkan akibat kegembiraan yang tidak tertahankan, karena sukacita yang terlalu besar, karena semangat yang berkobar-kobar karena mengingat Yesus, karena mengingat tujuan dari pekerjaan mengerjakan keselamatan ini, yaitu untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Dengan takut dan gentar atau gemetar karena kegentaran yang amat hebat, saking perasaan sukacita dan bahagianya beroleh keselamatan yang amat berharga, sehingga tidak sabar untuk mengabarkan dan juga memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu artinya kita masing-masing harus menjadi hamba Tuhan yang bekerja di gereja, atau menjadi penginjil, atau menjadi pendeta. Tapi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, dengan segala tingkah laku kita sepanjang hidup kita, kita bisa mengerjakan keselamatan yang telah kita peroleh ini, menunjukkan bahwa
kita amat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena keselamatan daripadanya, dan kita dipenuhi sukacita yang tidak ada gantinya, sukacita yang tidak bisa dikatakan dan tidak bisa diibaratkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga karena sukacita yang meluap-luap itu, kita tidak sabar, kita sangat ingin untuk memperlihatkannya kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah anak-anak dan orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Yesus. Kita adalah anak-anak dan juga orang-orang yang telah dimenangkan dari dosa-dosa kita. Sepanjang hidup kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menunjukkan kemenangan itu, sehingga menjadi saksi hidup, menjadi surat yang terbuka, menjadi seperti bintang-bintang di langit yang terlihat dengan jelas kepada orang-orang sekitar kita. Kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal yang terakhir adalah work out because God works in. Kematian Yesus di kayu salib terkesan seperti Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan dan misinya untuk kita di saat kematiannya. Padahal sebenarnya keselamatan yang kita terima dari penebusan Yesus itu tidak bisa dikatakan selesai dan berhasil kalau keselamatan itu berhenti di diri kita, dan juga keselamatan itu tidak diactivate dalam diri kita sehingga tidak terjadi perubahan apapun dalam diri kita. We must work out what God in His grace has worked in. Sederhananya, we must work out because God works in. Kita harus mengerjakannya karena Yesus sudah mengerjakannya terlebih dahulu dalam kita. Kita harus mengerjakan keselamatan itu, mengaktifkannya karena Yesus sudah mengerjakannya terlebih dahulu di dalam kita. Ada respon aktif setelah menerima keselamatan yang daripada Yesus. Karena apa? Yesus juga secara aktif mengerjakan karya penebusan itu dalam diri kita. Dengan memilih kita, dengan datang kepada kita, dengan memanggil kita, bahkan dengan rela mati di kayu salib, mengalahkan maut untuk menyelamatkan kita. Yesus sudah terlebih dahulu melakukan peran aktif untuk menyelamatkan kita. Maka jika kita memang sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sekali untuk selamanya, maka Yesus Kristus menurut kerelaannya sendiri pun tidak akan berhenti melakukan pekerjaannya dalam hati dan diri kita. Sekalipun kita melupakannya, Ia tidak sekali-sekali melupakan kita dan tidak sekali-sekali pun ingin berhenti bekerja dalam hidup kita. Maka bagian kita saat ini adalah juga memiliki peran aktif menyambut keselamatan itu. Memiliki peran aktif untuk menyambut kasih Allah, menghidupi dan mengaktifkan keselamatan itu melalui perubahan hidup kita dan meneruskan serta melipat gandakan apa yang sudah Yesus kerjakan terlebih dahulu bagi kita dengan menjadi saksi bagi sesama kita. Kiranya pesan Paskah pada hari ini dapat kembali mengingatkan diri kita sendiri betapa berharganya pengorbanan Yesus serta kebangkitannya bagi diri kita, bagi hidup kita masing-masing. Keselamatan yang kita peroleh karena kasih karunia Allah, karena kerelaannya bagi kita tidak berhenti dan selesai hanya kepada kita saja. Tapi kita punya bagian juga untuk mengerjakan keselamatan yang telah kita peroleh itu, sehingga kita dapat mengabarkan seluas-luasnya berita keselamatan ini kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Kiranya kasih dan juga damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus senantiasa memimpin kita, senantiasa menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan keselamatan ini mulai dari saat ini, mulai dari hari ini hingga seterusnya, dalam apapun profesi yang kita lakukan, dalam bagian apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau kembali mengingatkan kami
bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, mencari kami, mendatangi kami, bahkan dengan kerelaan hati-Mu Engkau rela mati bagi kami, mengalahkan maut, bangkit untuk memenangkan kami semua dari upah dosa yaitu maut. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu saat ini ingin berkomitmen dan juga berteguh hati agar melalui kehidupan kami, di usia kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami dapat mengerjakan keselamatan yang kami telah dapatkan dari Tuhan, sehingga keselamatan itu tidak menjadi sia-sia, melainkan berbuah bagi orang banyak di sekitar kami. Orang sekitar kami, terutama mereka yang belum percaya dan mengenal Engkau, melihat bahwa Engkau hidup di dalam hidup kami, hidup dalam diri kami, bahwa Engkau hidup dan juga bekerja melalui apapun yang kami lakukan, sehingga apapun yang kami lakukan pun memuliakan nama Allah, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi murid-murid-Mu yang dengan teguh dan juga setia terus mengerjakan keselamatan, mengabarkan Injil, dan melakukan segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga kami melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang memimpin pikiran, perkataan, perbuatan kami, dan kami dapat menjalani kehidupan baru kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ya Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati dan juga memimpin kita semua dari hari ke hari.